wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini di tengah bulan Ramadan ini kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu di room kami, di mana nanti akan kita laksanakan sharing informasi tentang bagaimana pendidikan atau bagaimana kita ingin kuliah ke luar negeri. Sebagaimana kita ketahui program pemerintah, bahwasanya pendidikan itu harus dirasakan oleh segenap dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, jadi siang hari ini sama-sama akan kita menyimak sharing informasi tentang bagaimana mungkin kalau kita berminat ingin kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Perkenalkan, sebelumnya saya Desi Rina yang akan bertugas sebagai host pada siang hari ini. Saya didampingi nanti oleh Bapak Bagas Prakestio sebagai moderator yang akan memandu jalannya sharing siang hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita buka kegiatan kita siang ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Bagas sebagai moderator. Silakan Pak Bagas. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui, sangat sulit mencapai pendidikan tinggi, apalagi di... Maaf Pak Bagas, suaranya terlalu kecil, mungkin mic-nya didekatkan Pak. Ya. Tes 1, 2, 3. Nah, Oke. Saya ulang. Seperti yang kita ketahui, sangat sulit saat ini untuk mencapai pendidikan yang lumayan atau mencapai pendidikan tinggi, apalagi itu yang berada di luar negeri. Seperti kita ketahui, tingkat kelas masyarakat itu diikonkan dengan pendidikan yang tinggi, seperti yang terjadi di Amerika itu, istilahnya merit system, yaitu penghormatan terbaik adalah orang-orang yang memiliki tingkat edukasi yang tinggi. Nah, di sini Pak Ayung sebagai presenter kita atau narasumber kita berasal dari SMK Bina Karya Mandiri, mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman atau dari kolega-kolega yang sebetulnya bisa, siapa saja bisa untuk bisa mencapai ke perguruan tinggi yang bonafit yang ada di luar negeri. Oke, waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Pak Ayung untuk memaparkan gimana sih dan bagaimana atau pengalaman apa yang kira-kira bisa di-share di sini. Silakan Pak Ayung. Baik, terima kasih Pak Bagas yang sudah memoderatori kegiatan pada sore hari ini, dan juga terima kasih ke Bu Desi yang sudah menyiapkan ruangan untuk kita diskusi dan sharing ya, pengalaman pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Pak Ikma, instruktur kita yang selalu setia mendampingi setiap penampilan yang kita lakukan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nawang yang sudah bersedia hadir di ruang meeting pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu bahwa pendidikan itu adalah hak dari setiap warga negara. Dan kita tahu juga bahwa tidak semua masyarakat itu bisa mengenyam atau merasakan bagaimana itu pendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Ditambah lagi
pendidikan yang dilaksanakan di luar negeri itu biasanya dirasakan oleh orang-orang yang berduit istilahnya, atau orang-orang kaya dengan kemampuan ekonomi orang tuanya yang mapan. Sehingga yang orang tuanya yang tidak mampu atau anak-anak yang tidak mampu itu kadang-kadang terpinggirkan. Mereka selalu menjadi warga masyarakat kelas 2, di mana pendidikannya pas-pasan. Maka pada kesempatan ini saya mencoba berbagi pengalaman. Kita pernah mengangkat atau melaksanakan program pendidikan double track ke luar negeri. Itu yang kita berangkatkan adalah anak-anak yang tidak mampu, tapi mereka punya, maksudnya tidak mampu dalam ekonomi, tapi dia punya kemampuan akademik yang bagus ya. Nah, di sini kenapa saya tertarik dengan program ini? Karena pertama, dasarnya itu adalah mengangkat masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, program ini juga merupakan program dakwah ya ke negara di sekitar Asia. Kemudian yang ketiga, itu menjawab tantangan bahwa program double track ini adalah program kuliah yang berbasis magang. Kita tahu perguruan tinggi di Indonesia saat ini itu baru menghasilkan lulusan itu pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Sehingga berakibat lulusan-lulusan SMK itu bersaing ketat ya dengan para lulusan perguruan tinggi tingkat diploma di lapangan kerja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengalaman ini kita pernah melakukan itu kerjasama dengan universitas yang ada di Taiwan. Ya. Ini pada awalnya saya awali kegiatan ini tahun 2017. Kelihatan itu sharingnya Pak Bagas? Baru jalan Pak, baru. Ya. Oke, udah keluar. Nah, jadi kegiatan ini saya awali tahun 2017 itu dengan bekerja sama dengan 4 universitas yang ada di Taiwan. Itu Qianan University, Meiho University, Yonshu University, dan Peres University. Programnya di sini adalah program double track, ya. Jadi anak itu kuliah gratis, orang tua tidak perlu mengirim biaya kuliah setiap bulannya. Dan itu pun kami coba biaya pemberangkatan untuk tahun pertama itu ditalangi oleh yayasan ya. Kemudian kegiatan kuliah di sana itu berlangsung selama 4 tahun ya, atau S1, di mana setiap minggunya mereka itu melaksanakan kuliah dan bekerja, di mana bekerjanya itu hanya 20 jam. Jadi setiap minggu kalau dihitung jam per hari itu 8 jam, maka dia hanya bekerja 2,5 hari dan sisanya mereka itu laksanakan perkuliahan. Ini waktu saya berkunjung ke Tainan City untuk melaksanakan MOU ya, perjanjian kerjasama dengan Qianan Peres ya, dengan Qianan University di Taiwan pada tanggal 18 Oktober 2017. Pada tahun 2017 itu kita dari 4 universitas yang bekerja sama itu baru 2 universitas yang anak kita lolos sananya ya. Nah, yang kedua ini Peres University. Ini ada beberapa siswa pada saat berkunjung ke sana itu mereka diberikan asrama di sana yang berada di lingkungan kampus, karena pendidikan di sana itu lebih banyak perguruan tinggi swasta dibanding negerinya. Namun fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah itu disamakan, sehingga perguruan tinggi di sana itu semuanya mahasiswa berasrama.
Jadi walaupun di negara Taiwan yang dikatakan non-Muslim, itu untuk mahasiswa Muslim di sana itu mereka berikan fasilitas ibadah. Ya. Contoh, asrama antara putra dan putri di sana tidak boleh bercampur. Ya. Kemudian untuk di setiap asrama itu juga disiapkan tempat atau ruangan untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga di kampus juga disiapkan ya. Kalau untuk di PRS University ini mereka baru mempersiapkan satu ruang kuliah itu dijadikan untuk tempat sholat berjamaah khususnya pada saat sholat Jumat. Ada beberapa universitas yang lain itu memang menyiapkan masjid ya untuk pelaksanaan sholatnya. Ini kelihatan Pak? Masih kelihatan Pak, masih kelihatan fotonya. Ya. Ya. Tapi fotonya ya, yang tadi ya. Iya. Ya ini kan ini apa? Ini yang Chianan University ya. Kalau yang tadi ya, yang ada Baik, Bapak, Ibu sekalian, di sini nanti akan saya tampilkan salah satu profil ya, universitas yang ada di sana. Kayu sendiri kan temen ya, kayak dampingin sendirian aja deh. Video Kelihatan filmnya, Pak Bagas? belum. Belum Pak. Belum jalan Pak, tapi kelihatan, tapi belum jalan aja. Filmnya nggak kelihatan? Sudah terlihat, cuman belum di play. Sudah terlihat, cuman belum di play. Gitu. Oke. Jalan ya. Bentar. Sebentar dulu. Kelihatan Pak Bagas? Oke. Belum Pak, masih tertutup. Masih. Kalau di saya udah kelihatan Pak Ayung. Oh ya. Videonya bentar-bentar. Ini fasilitas kampus ya yang dimanfaatkan oleh mahasiswa yang di sana, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia. Oke, Bapak Ibu ya, itu hanya salah satu universitas yang ada di Taiwan yang menerima mahasiswa Indonesia untuk melaksanakan praktek ya, atau kuliah sambil bekerja. Kemudian ini saya coba sharing ya pengalaman dari mahasiswa Indonesia yang sudah kuliah di sana, yang angkatan pertama akan saya sampaikan. Ini contohnya pada saat awal tahun 2019 dia sempat pulang ke Indonesia dan berbagi pengalaman ya.
Dan gimana Pak? Udah keluar Pak? Sudah keluar, Bu Pak. Desi keluar? Cuman di saya nggak jalan. Keluar sih Pak, tapi nggak ada suara kalau di saya. Aduh, kayak. Oh, dimulai nih. Dari Pak Ayung kan Ini dia keluar nggak suaranya Bu? enggak Pak. Bentar. Volume di Bapak udah gede belum? Ini Bu, Belum. Gambar ada tapi nggak ada suara. tapi volumenya Ya, udah sama. maksimal ini Bu. Gambarnya ada, tapi suaranya nggak ada nih. Coba Pak Ayung nggak pakai handsfree Pak. Nggak Pak. Saya nggak pakai handphone Bu, saya pakai nggak pakai saya. Nggak keluar juga Bu suaranya Bu. Nggak juga Pak. Atau dinarasikan saja kali Pak. Ya. Jadi ini anaknya menceritakan bahwa di sana dia bekerja seminggu itu 20 jam. Nah, jadi per bulan itu dia terima sekitar 6.300.000 ya. Itu cukup untuk kebutuhan hidup dia sehari-hari dan malah sebagian bisa dia kirim untuk orang tuanya. Ya. Karena standar UMR di sana itu adalah 10.800.000. Dia mengatakan kalau nanti ada kesempatan dia setelah lulus ingin lanjut S2 di sana. Atau planning lainnya dia menyampaikan bahwa kalau tidak lanjut S2 dia akan pulang ke Indonesia untuk membuka usaha. Dia memberikan pesan kepada siswa-siswi yang ada di Indonesia untuk tidak usah takut dan harus berani keluar dari zona nyaman. Harus berani memulai hal-hal yang baru. Kalau semua pikiran positif dan kasih sugesti yang baik. Terima kasih. Mungkin sementara itu Pak Ibu sharing yang bisa saya berikan mungkin kurang bagus ya tadi suara yang ringan, tapi di sini volumenya sudah saya cukup besarkan itu untuk untuk videonya, baik itu video profil universitasnya maupun tadi profil video testimoni daripada mahasiswa yang sudah ada di sana. Nah, saya rasa itu Pak Bagas, untuk saya mungkin kita lebih banyak diskusi. Saya kembalikan ke Pak Bagas, silakan. Oke. Terhambat, cuman kita masih bertanya kepada pelaku ya. Ini kayaknya pembuat kebijakan di sekolah ya, yang bisa siswanya langsung keluar negeri. Nggak bisa kita lihat. Yang pertanyaan untuk ini Bu Desi bertanya, untuk bisa ke luar negeri apa saja yang saya lebih detail lagi bertanya, itu yang menyiapkan pihak sekolah atau kita sendiri yang mengurus gitu Pak? Oke, silakan Bapak dikomentari.
Baik, Bapak Bagas dan Bu Desi, ini kan kita sharing ya, apa yang pernah kita lakukan. Memang program yang kita laksanakan ini tidak terlepas dari program sekolah. Ini yang lebih berperan itu nanti adalah guru BP ya, BPBK. Jadi pada saat siswa tahun pertama atau siswa baru itu kan kita melakukan apa yang disebut dengan penelusuran minat dan bakat. Kemudian juga kita tanyakan nanti motivasi dia masuk sekolah itu setelah lulus nanti mau kemana, mau bekerja atau mau kuliah. Nah, kalau nanti ada yang memilih berkuliah, kita tanya lagi, kamu ingin kuliah di negeri atau di swasta atau keluar negeri. Nah, jadi di situ kita mendapatkan data ya, mendapatkan data. Nah, mungkin ada yang berminat setelah lulus itu dia mau kuliah dan minat untuk kuliah di luar negeri, maka inilah yang kita lakukan apa yang disebut dengan coaching klinik ya. Benar-benar kita persiapkan, terutama yaitu adalah kemampuan berbahasa ya, karena bahasa pengantar pertama itu disiapkan adalah bahasa Inggris, karena tadi dalam video tadi sebenarnya disampaikan itu karena memang tidak terdengar saja. Jadi untuk 4 tahun itu, 2 tahun pertama itu mereka perkuliahan itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian 2 tahun selanjutnya itu baru menggunakan bahasa Mandarin ya, kan di Taiwan itu menggunakan bahasa Mandarin. Nah, untuk kegiatan pembelajaran bahasa Mandarin, ya seperti kita ketahui bahwa belajar bahasa itu akan lebih cepat kalau kita di tempat tersebut. Ya. Nah, tadi dia membagi pengalamannya itu, untuk di tes level 1 dia di tahun pertama itu standar kelulusan itu adalah band A2, dan dia menyatakan bahwa dia berhasil melampaui standar yang ditetapkan oleh kampus untuk memperoleh nilai bahasa Mandarin itu band A2. Gitu, Pak. Pak Ayung, Pak. Oke. Pak Bagas, boleh ini sedikit, Pak? Iya, langsung aja. Iya, langsung Ayung, aja Bu Desi. Pak Ayung, berarti ini agak sedikit berbeda ya, Pak ya? Kalau ke Jepang itu kan dia memang harus dulu lulus bahasa Jepang itu N3 baru bisa masuk ke Jepang. Kalau ini Taiwan ini enggak berarti ya Pak ya, agak sedikit ringan ya Pak ya, karena di sana Mandarinnya di sana diperkuat ya Pak ya. Betul Bu. Jadi untuk syaratnya itu bahasa Inggris ya. Oh ya. TOEFL-nya 500 Bu ya. Oke. Ya makasih Pak. Bahasa Inggris TOEFL-nya 500 ya. Berarti agak sedikit. Karena kemampuan bahasa Mandarin nanti dimatangkan di sana. Oke, sip. Bapak mohon maaf, untuk syarat akademik bagaimana Pak? Untuk nilai gitu maksudnya? Untuk ini dengan Bu siapa Bu ya? Nawang. Ini dengan Bu Nawang, Bu Pak Ayung. Ya. Jadi begini Bu, untuk akademik nilai rapor ya Bu, maksud atau nilai ijazah ya? Iya, betul. Karena begini Bu, itu sebenarnya tidak menjadikan standar, karena nanti standarnya itu adalah akan dilakukan tes atau seleksi melalui VidCon ya, video conference ya, atau telekonferensi ya. Jadi anak itu biasanya memang kemampuan dasar berbahasa Inggrisnya akan diuji pada saat dia telekonferensi itu, paling menanyakan nama kamu siapa, kemudian menceritakan kondisi keluarganya, kemudian ditanya kenapa kamu mau untuk berminat untuk akan ikut kuliah di negara kami. Nah, sebenarnya itu Bu. Tapi itu nanti dilakukan dalam bahasa Inggris gitu. Makanya memang syarat utamanya itu bahasa Inggrisnya itu TOEFL-nya 500. TOEFL 500. Akademik lainnya tidak pengaruh. Baik. Kalau untuk pembiayaan Bapak mohon maaf. Tadi disampaikan menjadi tanggung jawab yayasan gitu. Menjadi tanggungan dulu yayasan gitu. Kira-kira tekniknya bagaimana itu Pak? Kalau selama ini bagi pengalaman Bu ya. Kami itu berbagi pengalaman dan dengan orang tuanya itu yang mau berangkat tuh anaknya kan kita sampaikan dan orang tua juga setuju. Kalau orang tuanya tidak ada biaya sama sekali maka ditalangin oleh yayasan. Kemudian nanti di sana itu kan mereka itu Bu double track ya. Jadi kuliah sambil bekerja, dan kerjanya itu yang hanya 20 jam seminggu
itu hasilnya jauh di atas UMR Indonesia. Jadi dia menghasilkan, misalnya tadi dalam video testimoni tadi, anak tersebut mengatakan bahwa untuk 20 jam per minggu, maka sebulan itu dia kalau dirupiahkan itu mendapat 6.300.000, kan? 6.300.000. Jadi dia dari hasil uang magangnya itu, bekerjanya itu, dia sisihkan untuk mengembalikan talangan dana yang kita berikan kepada dia. Gitu. Oh, begitu, iya. Ya. Jadi selama berapa bulan Bapak untuk cicilan itu? Cicilan itu kita berikan selama 3 semester, Bu. 3 semester? Maksimalnya. Wah, lumayan. Iya. Ya, Tapi ya. makanya nanti kan tergantung kesepakatan awal, dia mengatakan, ya, tapi kan maksimalnya 3 semester. Tapi pengalaman yang sudah berlalu kemarin, Bu, itu rata-rata anak di 6 atau sampai 8 bulan itu mereka sudah menyelesaikan. Gitu. Oh, begitu. Jadi bagi mereka yang hemat, itu tidak terlalu banyak jajan ya. Karena memang berbagi pengalaman juga anak-anak itu ke saya, yang biasanya nggak pegang uang, tiba-tiba ini lulus sekolah, pegang uang begitu banyak, lepas dari orang tua. Nah, kemudian udah jajan kemana saja. Tapi kalau anak yang berhemat, itu alhamdulillah. Ada juga yang orang tuanya dikirimin untuk beli motor di rumah, Bu. Iya, betul Pak. Jadi memang dipakai untuk hal-hal yang mungkin ya walaupun bukan bermanfaat tapi istilahnya bukan prioritas gitu, ya kan? Iya. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, Oke, mantap sekali ini penjelasan dari Pak Ayung. Langsung kepada sumbernya ya. Ini udah berapa tahun Pak program ini dilakukan di Bina Karya Mandiri 2 nih? Jadi begini Pak, ini program ini bukan program Bina Karya Mandiri 2 ya. Ini program adalah program BMPS Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kita sudah mengirimkan dari Kota Bekasi itu sekolah yang sudah pernah saya kirimkan ya, yang ikut melalui kita adalah SMK Bina Karya Mandiri 2, kemudian SMK Bina Mandiri, kemudian SMK Negeri 8 Kota Bekasi, itu sudah pernah kita berangkatkan, dan SMK Mandala Hayu, ya, itu sudah pernah ikut ya program ini, dan mereka sudah berangkat. Kemudian juga dari Karawang ya, kemudian dari Sukabumi, kemudian juga dari Subang dan Cirebon, Pak. Jadi ini program BMPS Jawa Barat. Oh gitu. Nih ada yang ketinggalan nih Bu Nawang nih nanyanya nih. Keamanan di luar negeri gimana? Tingkat keamanan di sana gitu. Apakah ada tekanan-tekanan rasial dari peserta-peserta yang dikirim ke sana atau seperti apa gitu? Dari pengalaman ya yang saya juga pernah berkunjung ke sana, itu di sana itu cukup disiplin, Mbak. Jadi masyarakat di sana itu sangat istilahnya nerimo ya, sangat menerima dan menghargai pendatang asing. Karena Taiwan ini sebenarnya kan itu adalah negara yang memisahkan diri dari Cina. Jadi dia malah dia anti Cina ya, walaupun dia rasnya ras Cina, tapi mereka itu anti. Ini ya siapa? Dokter siapa yang dikasih anugerah sama Unpad itu? Ya, itu kan di ya. Sun Yat-sen ya. Kan Taiwan ya. Memisahkan diri dari Cina ya. Jadi di sana Pak, yang perlu diperhatikan adalah khususnya untuk laki-laki ya, itu memang namanya tidak merokok. Karena di sana itu sangat besar denda yang akan dikenakan apabila ketahuan merokok. Apalagi di jalan raya, gitu kan. Kemudian di sana untuk kehidupan kehidupan beragamanya dia termasuk negara sekuler ya, walaupun dia itu Cina, Taiwan, tapi dia sekuler karena memang itu kan dilindungi oleh Amerika. Gitu. Kepentingan Amerika di Cina itu ya dia berameng di Taiwan itu. Kayaknya sampai sekarang pun kan Cina yang begitu besar pun tidak bisa menguasai Taiwan. Gitu. Coba. Dari jumlah siswa yang pernah berangkat ke sini itu sudah banyak Pak ya?
Baik, dari Pak Bagas. jumlah angkatan yang mendatangi ke Taiwan itu sudah banyak ya? Sudah Pak, untuk Jawa Barat ya, itu banyak. Ini saya mengacu ke dari sekolah saya saja, itu angkatan pertamanya kita memberangkatkan atau anak itu dinyatakan lolos itu 7 siswa Pak, 7 mahasiswa. Kemudian tahun kedua itu 15, ya. Kemudian tahun ketiga itu 23. Ya. Kemudian kalau se-Jawa Barat itu lebih besar lagi. Ini saya kan hanya kebetulan untuk di Kota Bekasi, ya saya koordinatornya, kebetulan memang saya kan pengurus di BPS Kota Bekasi ya. Jadi untuk Kota Bekasi kita yang mengkoordinir. Oke. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu lain yang pengen berbagi sharing pengalaman, mungkin Pak pengen Bagas? tahu gimana anak-anaknya, ya? Pak Bagas, boleh sedikit saya sharing dengan Pak Ayung, Pak? Oke, iya boleh. Pak Ayung, Silakan, Bu. dalam program ini berarti kan anak itu yang tadi kata Bapak double track ya Pak ya, double track program. Berarti dia kuliah sambil magang, ya Pak ya. Nah, Ya. Berarti itu kan bukan waktu yang singkat Pak. Saya ngitungnya 4 tahun ya Pak ya, katakanlah 4 tahun. Nah, jika di tengah perjalanan, ya kita kan nggak tahu ya Pak ya, setiap siswa kita itu macam-macam lah gitu ya Pak ya. Di tengah-tengah itu ada kendala atau mungkin anak yang udah, jadi anak itu nggak betah, anak itu atau ya karena nggak secara sosial juga nggak cocok dan sebagainya gitu Pak. Nah, itu penanganannya seperti apa? Dan apakah ada hubungan dengan kontrak yang kita buat dengan pihak sana sehingga nanti kalau dia dipulang dia kena penalti dan sebagainya gitu loh Pak Ayung. Nah, mungkin minta informasinya nih Pak Ayung. Ya. Silakan, Pak Ayung. Baik Bu Desi, terima kasih. Langsung aja Pak Bagas ya, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja. Ya. Makanya Bu, untuk meminimalisir kejadian seperti itu, makanya kita memang sebelum berangkat itu memang anak dan orang tua benar-benar diwanti-wanti, ya. Nah, kecuali kalau memang anak itu kalau misalkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan, nah itu baru bisa. Tapi kalau misalkan masalah kenakalan, ya, atau misalkan masalah kalau misalkan finansial, saya rasa mereka tidak kekurangan ya, tidak kekurangan lah. Karena terbukti ya bagi dari mereka yang sudah berangkat saja itu ada yang memang dia malah sempat ya mengirim untuk orang tuanya ya. Kemudian yang kedua, kalau di penalti itu tidak ada Bu. Jadi kalau misalkan seandainya anak itu mau menyatakan dia sudah tidak sanggup melanjutkan, ya udah dia dianggap gagal. Jadi tidak ada istilahnya penalti ya, mengembalikan. Karena itu pada saat saya berkunjung ke sana kan saya tanya dengan universitasnya, apakah apabila misalkan nanti siswa kami itu tidak betah atau tidak bisa mengikuti programnya sampai selesai, apakah harus mengganti rugi biaya yang dikeluarkan? Dan mereka mengatakan tidak. Itu Bu Desi. Oke. Terima kasih Pak Ayung. Menyambung dari pertanyaan Bu Desi, ada klausa ini perjanjian tertulis nggak Pak dengan orang tua murid atau yang wali gitu, yang sangat ketat gitu untuk misalnya dia sudah dinyatakan lolos ya, pihak sekolah dan BPS untuk ke sana gitu, ada kontrak nggak untuk siswanya, untuk orang tua atau siswanya gitu? Ada Pak. Jadi memang sebelum berangkat itu administrasinya itu administrasi terakhir itu Pak. Jadi semua dokumen sudah diselesaikan. Kemudian nanti terakhir itu adalah perjanjian dengan orang tua siswa untuk bagaimana anaknya itu. Jadi yang berjanji itu antara nanti orang tua dengan sekolah ya, karena nanti anak mengikuti ke sana. Oke. Lumayan membuka cakrawala para tenaga pendidik ya. Mudah-mudahan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Bagas, itu memang prosedurnya itu kita lakukan memang dari awal ya. Dari awal itu pada saat anak itu masuk, jadi pada saat MOS lah ya. MOS itu kan ada itu pengenalan lingkungan sekolah, ya kan sekarang namanya MPLS,
Dan anak itu kan ditanya, itu yang berperan nanti guru BP. Guru BP menanyakan, kamu masuk SMK itu tujuannya apa? Kemudian nanti setelah lulus nanti maunya kemana? Apa mau kerja, apa mau kuliah? Kalau misalkan mau kuliah, kuliahnya mau di mana? Apa mau masuk kuliah negeri atau mau swasta atau mau ke luar negeri, kan? Nah, makanya kalau misalkan ada yang berminat, oh saya berminat ke luar negeri. Nah, dari situ kita udah lakukan coaching klinik ya, yang Screening harus ya, dipersiapkan. oh Nah, iya iya, udah dipersiapkan ngerti. dari awal gitu kan. Oke. Jadi memang dari awal itu mereka memang sudah dipersiapkan gitu. Emang yang niat ke sana langsung difasilitasi ya Pak ya? Ya, dari awal itu sudah difasilitasi, termasuk kemampuan berbahasa Inggrisnya itu juga sudah dipersiapkan ya. Otomatis kan dia kan langsung mengupgrade ya. Otomatis dia mengupgrade langsung ya. Ya. Kemampuan Ya, pengalaman kami Pak untuk yang tahun keduanya karena memang sudah pengalaman itu tahun kedua sudah mulai dipersiapkan dengan bahasa Mandarin dasar ya. Bahasa kalau itu bahasa Cina tradisional lah istilahnya, ya kan, mengucapkan seperti selamat pagi, ni hao ma, apa kabar kamu, nah, itu kan sudah mereka diperkenalkan gitu. Ini apa tuh Pak Ayung? Hah? Ini. Nanti Pak Agus marah sama saya Bu kalau saya jawab. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau sharing. Oh iya Pak, selain negara Taiwan itu kira-kira negara apa lagi ya yang potensi untuk dilakukan program seperti ini ya? Ada nggak terobosan-terobosan ke depan untuk untuk melakukannya gitu selain negara Taiwan ini? Jadi program ini Pak melalui BMPS Provinsi Jawa Barat itu sudah melakukan ke 3 negara Pak, Taiwan, Korea dan Jepang ya. Nah kalau untuk ke Jepang itu memang fokus bekerja, ya, fokus bekerja. Nah, kemudian untuk ke Korea dia juga bisa bekerja sambil kuliah, namun pembiayaan itu tidak bisa dilakukan seperti yang ke Taiwan. Jadi artinya ditalangin dulu. Jadi istilahnya harus ya kalau bahasa kitanya harus cash ya. Jadi sehingga orang tua waktu itu kan keberatan. Karena memang kenapa kita pilih Taiwan ini karena memang ini yang persyaratannya sangat mudah dan ringan gitu. Oke, mantap banget nih Pak Ayung. Ini sharing yang hebat nih dari Bapak Guru, dari Pak Ayung. Mungkin dari tadi katanya Pak Ikma mau bertanya juga ya, atau ngundang anak-anaknya untuk coba ke luar negeri ya? Tapi belum ada yang masuk nih Pak. Atau Pak Hendrikus? Pak Iqbal kayaknya Bapak, tapi soalnya belum keluar itu. Oh ini? Oke. Pak Iqma itu Pak, tapi suaranya lihat speakernya nyala itu. Nggak tahu siapa yang unmute ini. Oh. Mau tanya Pak sekalian ya Pak. Ya, kalau nggak salah tahun lalu apa tahun kemarinnya lagi itu sempat ada kasus siapa di Taiwan itu yang katanya ada anak magang itu nggak dikasih gaji ya. Ya. Betul nggak itu Pak? Ya. Nah itu satu. Terus yang kedua kadang ada tawaran-tawaran seperti ini cuma kalau di beberapa orang tua kadang tidak yakin gitu loh dengan keamanan anaknya setelah di sana. Mungkin ada caranya gitu Pak untuk meyakinkan. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Iqma. Memang 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah saya di 2018 itu memang ada berita yang ditayangkan oleh televisi Taiwan yang waktu itu menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia dan termasuk ke Indonesia Pak. Jadi memang ada satu universitas itu Pak ya, satu universitas itu yang
artinya memanfaatkan tenaga mahasiswanya itu sebagai tenaga kerja di satu perusahaan. Dan sebenarnya bukan tidak digaji, Pak. Jadi dalam kesepakatan untuk double track ini itu pemerintah Taiwan melalui Kementerian Pendidikannya itu mereka hanya mengizinkan mahasiswa itu untuk magang atau bekerja itu 20 jam. Tapi oleh universitas itu memperlakukan 40 jam. Nah, itu yang waktu itu yang menjadi gejolak. Makanya saat itu pun sebenarnya kita juga merasakan dampaknya itu agak terkendala ya, atau terhambat ya pengiriman mahasiswa angkatan ketiga pada saat itu. Kemudian untuk keamanan, Pak, selama kita tidak melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut, ya aman-aman saja, Pak. Ya saya menyampaikan ini karena memang pengalaman ya, anak-anak saya di sana cukup banyak dan komunikasi kita juga cukup lancar untuk memberikan informasi tentang perkembangan di sana gitu. Selama ya dimanapun negara ya, nggak usah di negara luar lah. Kita ke suatu daerah, kalau misalkan kita melanggar aturan daerah tersebut, kita juga akan mendapatkan sanksi. Apalagi ini di negara orang ya. Makanya anak itu berikan dalam coaching klinik itu kita berikan pengetahuan tentang budaya Taiwan, apa yang menjadi tabu di sana, kemudian apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Nah, itu kita berikan pengetahuan kepada anak sebagai bekal bagi mereka nanti apabila sudah di sana. Gitu, Pak Hikmah. Oke, gimana Pak Hikmah? Intinya di mana bumi dipijak, ke situ langit dijunjung ya, Di Pak. situ ada Insya Allah aman gitu. Insya Allah aman kalau kita Ya insya Allah Pak Hikmah ya yang baik dimanapun juga ya. kita. Oke. Ya makanya itu tadi sebelum kita masuk ke suatu daerah kan kita sudah persiapkan ya. Mungkin dari bekal dari sekolah-sekolah masing-masing itu dibekalkan soft skill ya, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik ya, atau istilahnya akhlaknya diasah dulu kali Pak ya, seperti itu ya. Jadi di Iya Pak Bagas, tapi kan gini Pak Bagas, nanti untuk se-Jawa Barat itu, kalaupun nanti mereka misalkan ada beberapa sekolah di Jawa Barat yang sudah menyatakan siap dan dinyatakan lolos dari sekolah, dia mereka nanti dikarantina selama 3 bulan di Jawa Barat Pak. Jadi itu jadi disitulah. 3 bulan. Ya. Di situ kelihatan ya akhlaknya ya. Ya, jadi nanti di sana itu kan dan terakhir itu setelah dalam karantina 3 bulan itu mereka akan dilakukan medical check up ya. Jadi kalau misalkan dalam medical check up-nya dia gagal, ya udah kita nggak bisa bantu apa-apa. Ya karena itu yang menentukan untuk dia bisa berangkat atau tidak. Oke, kayaknya udah ada lagi nggak ya kira-kira yang mau sharing atau Pak Bagas? Oke, ya. Boleh sedikit lagi nih Pak. Ayo boleh, mari Bu. Banyak juga boleh Bu, nggak apa-apa. Banyak juga boleh kata Pak Ayu. Ya, Pak Bagas gini Pak Bagas. Untuk kita mengajak siswa kita kuliah ke luar negeri, itu menurut saya bukan hal yang mudah. Karena tentunya kembali kepada mindset ya Pak ya. Iya. Saya juga berapa kali mencobakan program ini selalu putus tengah jalan. Apa tuh Bu kendalanya Bu? Nah, kira saya nih kan Pak Ayung pengalaman nih, karena sudah angkatan ketiga atau angkatan berapa tadi itu. Nah, pengen tahu Pak Ayung, langkah apa Pak sehingga orang tua siswa di tempat Bapak itu mindset orang tuanya terbuka sehingga memandang oh iya bagus nih untuk keluar seperti itu. Apakah kan nggak mungkin karena uang saja kan Pak, kan seperti itu. Nah, ini Pak pengalamannya. Nah, terus yang kedua Pak, ini juga menjadi suatu pemikiran bagi saya. Ketika sekolah-sekolah itu mengajak siswanya untuk kuliah di luar negeri, apakah tidak istilahnya membuat pemikiran yang baru bahwa kuliah di Indonesia itu kurang bagus seperti itu Pak? Nah, ini juga menjadi suatu pro kontra ya Pak ya. Nah, ini saya minta pandangan lah Pak. Silakan. Itu. Silakan Pak Ayung, langsung aja. Ya boleh Bu Desi, kan dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa prosesnya itu kan tidak anak lulus kita tanya ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa anak pada saat masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu kita sudah mulai menjaring.
Pertama anak itu ditanya dia tujuannya masuk SMK apa. Kemudian nanti setelah lulus mau kemana, bekerjakah atau mau kuliah. Nah, nanti kalau misalkan dia memilih, oh saya ingin kuliah, kita tanya lagi, ingin kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta atau mau keluar negeri. Nah, di situ kan dapat jawaban, Bu. Jadi kalau nanti misalkan mereka, oh saya Pak mau keluar negeri. Nah, yang berminat keluar negeri, maka baru yang ini yang ditawarkan programnya. Kita punya program pendidikan luar negeri begini-begini, ya kan? Termasuk dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, mempertegasnya karena memang kita sering selalu berkomunikasi dengan anak-anak yang di sana dengan orang tuanya yang ada di sini. Dan orang tua itu selalu kita undang ke sekolah untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan, menceritakan pengalaman dia terhadap anaknya yang berada di luar negeri. Jadi begitu, Bu. Sip. Dan yang ketiga, yang seperti Ibu bilang tadi, merubah mindset ya. Yaitu kan kembali kepada yang masing. Tapi ini saya pribadi ya, pemikiran saya pribadi seperti di awal saya sampaikan tadi. Kenapa saya mau mengarahkan siswa untuk ikut program ini? Karena memang pendidikan khususnya di Taiwan itu mahasiswa tidak dicetak untuk pencari kerja, seperti saya sampaikan. Kita universitas di Indonesia dimanapun kita lihat masih lulusan itu mencari kerja, ya. Setiap universitas mempromosikan itu langsung ditempatkan, langsung disalurkan. Kalau di sana mereka itu tidak dipersiapkan untuk menjadi pekerja, tapi mereka dipersiapkan untuk menjadi pengusaha atau membuka lapangan kerja. Seperti tadi testimoni oleh Nur Saada tadi menyampaikan bahwa dia setelah dia selesai S1, program dia pertama adalah dia ingin lanjut S2. Ya, kalau lanjut S2 di sana itu mereka gajinya akan naik lagi. Berarti sekarang ini dia bekerja itu dengan standar SLTA atau SMK. Gajinya kalau nanti dia lanjut S2 maka dia bekerja akan dengan standar S1 karena dia sudah mengantongi S1. Kalau dia tidak lanjut S2 maka dia pulang ke Indonesia dan dia berniat tidak mencari pekerjaan di Indonesia, tapi adalah berwirausaha karena memang di kampusnya itu memang sudah ditanamkan bagaimana menimbulkan atau menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, yang ketiga, yang keempat, saya pernah bertanya dengan kalau kita sebut di sini rektor ya, rektor Xianan University itu, saya tanya apakah ada mahasiswa di sini yang bekerja di luar negeri. Dia menyampaikan bagaimana kami harus bekerja di luar negeri, sementara kebutuhan di sini saja kami tidak bisa penuhi. Terbukti kan, malah mereka artinya untuk kebutuhan tenaga kerja itu mereka bekerja sama dengan universitas atau kampus untuk membuat program magang kepada mahasiswa. Gitu. Jadi memang mahasiswa di sana itu dicetak atau dipersiapkan bukan untuk mereka mencari kerja, tapi adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau semuanya menciptakan lapangan kerja, mereka akan kekurangan tenaga kerja, gitu kan. Nah, kalau misalkan TKI, ya kan kita juga tahu tuh banyak TKI itu yang ke Taiwan ya dari Indonesia. Nah, dan kita itu pun mereka masih kekurangan gitu kan. Nah, makanya dibuatlah program double track itu di mana para pengusaha atau para yang membuka usaha di sana itu bekerja dengan universitas atau kampus-kampus yang ada di Taiwan, dengan mereka itu membuat program double track ini gitu. Alhamdulillah ya. Program itu dikenal. Itu Bu Desi. Oke Pak Ayung, terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Ayung. Mantap nih sharingnya. Mantap sharingnya nih Pak Ayung nih. Satu pengalaman baru untuk ya, Ibu Bapak guru yang hebat di sini. Mungkin ini saya rekam juga loh Pak, biar kita bisa cari informasi, kali aja bisa gitu anak murid kita intip ke Bapak gitu. Siap. Oke. Mungkin karena kendala waktu saya harus tugas di jam berikutnya. Cukup ya sharingnya ya. Adapun kekurangan informasi bisa dihubungi langsung nanti ke Pak Ayung. Mohon maaf atas kekurangan saya sebagai moderator. Terima kasih Pak Ayung sebagai presentasi sudah memberikan paparan yang sangat lumayan baru untuk kita. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada yang punya rumah, kepada Ibu Desi. Saya silahkan.
tes itu orang panel itu. Oke, baik. Pak Ayung, Ya, Bu. sekali lagi Pak Ayung, kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah memberikan banyak informasi kepada kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menambah semangat, Pak. Amin. Tadi kalau berarti tadi Pak Bagas, berarti Pak Ayung sudah closing ya Pak ya? Udah closing ya. Enggak, tapi jangan ditutup dulu, Bu. Saya belum presensi, Bu. Oke, siap Pak Ayung. Nah, oke kalau Bapak dan Ibu peserta PCT Batch 6 yang ada dalam ruangan ini, saya ya tadi Pak Bagas sudah menyerahkan kepada saya, maka untuk itu sesi ini akan segera kita tutup dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semua Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Isni hadir sampai akhir.